Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku solih-solihah kelas 6. Hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran daring pada materi IPS tema 3, materi tentang tokoh dan penemuan. Khusus materi IPS yaitu pengaruh penemuan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Kita akan mempelajari IPS KD 3.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat. Anak-anakku solih-solihah kelas 6. Meliputi hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran daring pada materi IPS tema 3, materi tentang tokoh dan penemuan. Sebagai salah satu contohnya, khusus materi IPS yaitu pengaruh penemuan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Setelah listrik ditemukan, manusia mampu melakukan aktivitas. Kita akan mempelajari IPS KD 3.2. Selanjutnya, pengaruh kemajuan transportasi terhadap perubahan sosial budaya. Anak-anakku solih-solihah kelas 6. Sebelum adanya hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran daring pada materi IPS tema 3, materi tentang tokoh dan penemuan. Seiring perkembangan zaman, materi IPS yaitu pengaruh penemuan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Sepeda, motor, kereta, pesawat, kita akan mempelajari IPS KD 3.2 mampu menempuh jarak dalam waktu yang cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku solih-solihah kelas 6. Materi tadi, hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran daring pada materi IPS tema 3, materi tentang tokoh dan penemuan. Foto dan kumpulkan tugasmu kepada wali kelas masing-masing. Khusus materi IPS yaitu pengaruh penemuan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Apa yang bisa kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kita akan mempelajari semangat IPS KD 3.2. Sampai jumpa pada pelajaran daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Michael Faraday ialah ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Faraday pula yang menemukan dinamo, komponen penggerak pada banyak alat-alat listrik. Faraday berasal dari keluarga miskin. Ayahnya seorang tukang besi dengan penghasilan kecil dan 9 saudaranya tidak memperoleh pendidikan yang baik. Mereka semua bekerja untuk membantu keluarganya. Nah, anak-anak yang memperoleh pendidikan yang baik harus bersyukur ya. Saat berusia 14 tahun, Faraday bekerja sebagai penjilid dan penjual buku. Faraday memang anak yang cerdas. Sambil bekerja, dia membaca berbagai jenis buku. Saat berusia 20 tahun, Faraday sering mengikuti ceramah-ceramah para ilmuwan. Salah satunya Sir Humphrey Davy, seorang ahli kimia dan kepala laboratorium. Faraday menyalin ceramah itu dengan rapi dan mengirimkannya beserta lamaran kerja kepada Davy. Sang ilmuwan tertarik dan mengangkat Faraday menjadi asistennya. Faraday bekerja dengan tekun. Awalnya dia hanya tukang cuci botol, tapi Faraday berhasil membuat penemuan-penemuannya sendiri. Kecemerlangan Faraday dalam membuat penemuan-penemuan besar tidak lepas dari sosok bernama Humphrey Davy yang membimbing Michael di laboratoriumnya. Di bawah bimbingan Davy, Michael Faraday banyak membuat penemuan baru yang berguna bagi manusia di bidang kelistrikan. Nah, anak hebat, jangan mau kalah ya. Sejak kecil, Thomas Alva Edison selalu mendapat nilai buruk di sekolah. Karena itu, Edison keluar dari sekolah formalnya dan belajar bersama ibunya di rumah. Hal ini justru memberikan keleluasaan kepada Edison untuk membaca buku-buku ilmiah dan melakukan berbagai percobaan ilmiah. Lepas dari sekolah umum, Thomas kecil lebih banyak berkreasi. Ia suka membedah hewan karena rasa ingin tahunya yang sangat besar. Di usia 11 tahun, Thomas sudah membangun laboratorium kimia sederhana. Setahun kemudian berhasil membuat telegraf dengan model primitif. Percobaan demi percobaan dilakoninya dengan usaha keras dan kesabaran tinggi, tidak sedikit juga butuh biaya yang cukup besar. Hingga Thomas Alva Edison menemukan fonograf, kinetoskop, dan proyektor film.
Pada tahun 1878, Edison mulai mengembangkan sistem penerangan listrik. Setelah melakukan banyak percobaan, Edison mulai fokus pada bahan pijar dari filamen karbon yang ditempatkan dalam bola lampu hampa udara. Akhirnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahirlah lampu pijar listrik pertama yang mampu menyala selama 40 jam. Penemuan serupa pernah dilakukan, namun tidak dapat bertahan dalam waktu yang lebih lama. Pada tahun 2007, peneliti MIT berhasil mengirimkan listrik secara wireless sejauh 2 meter. Prestasi ini disebut-sebut sebagai langkah pertama untuk menghilangkan kabel pada perangkat listrik. Namun, dunia di mana semua alat listrik sama sekali tidak perlu diisi ulang, dicas, ataupun menggunakan kabel, merupakan ambisi yang telah dibayangkan lebih dari 100 tahun yang lalu oleh ilmuwan bernama Nikola Tesla. Riset Tesla yang dilakukan di Colorado Springs dari tahun 1899 hingga tahun 1900-an memastikan fakta bahwa penggunaan listrik tanpa kabel sangat dimungkinkan. Tesla membangun sebuah tower tinggi 60,9 meter. Tesla meletakkan beberapa lampu di atas tanah sejauh 10 km dari tower untuk membuktikan bahwa tower yang dibangunnya bisa mengirimkan listrik secara wireless. Ketika asisten Tesla yang berada di tower menarik tuas untuk menyalakan tower tersebut, lampu-lampu yang berada sejauh 10 km tersebut menyala. Berhasil dia membangun Wardenclyffe Tower dengan tinggi 56,9 meter, namun juga menancap ke dalam tanah sedalam 35,5 meter. Karena kurangnya pendanaan, tahun 1908 proyek tersebut benar-benar ditinggalkan dan tahun 1917 menara itu dibongkar. Namun bagaimana bisa Nikola Tesla pada tahun 1900 mengirimkan listrik secara wireless sejauh 10 km? Padahal ilmuwan modern MIT hanya bisa mencapai 2 meter. Wah, hebat kan? Kita tunggu Tesla berikutnya. Nah, ada banyak penemuan-penemuan lainnya yang diciptakan oleh Tesla, yaitu kereta listrik, lampu pedar, lampu neon, komunikasi nirkabel menggunakan sinyal radio sebelum dikembangkan untuk komersil oleh Marconi, X-ray, remote control mesin turbin, speedometer, helikopter, torpedo, listrik tenaga matahari dan angin, manipulasi cuaca, dan drones. Nah, anak hebat, masih banyak penemu lainnya yang mengubah dunia. Semoga tokoh-tokoh tersebut bisa menginspirasi kalian untuk khusus materi IPS, yaitu pengaruh penemuan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Tugas kalian adalah kerjakan latihan subtema muatan IPS pada halaman 169 Kita akan mempelajari di buku IPS tulis, KD 3.2. foto dan kumpulkan tugasmu kepada wali kelas masing-masing. Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang bisa kita sampaikan hari ini bisa kelas bermanfaat untuk kalian. Hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran daring pada materi IPS tema 3, materi tentang